Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah, saudara sebangsa dan setanah air yang menyaksikan channel YouTube ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali melanjutkan kajian kita. Pada hari ini kajian kita tentang manusia sebaik-baik ciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia merupakan makhluk yang sebaik-baiknya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dipertegas Allah di dalam Al-Qur'an. Dalam surah At-Tin, surah ke-95 di dalam Al-Qur'an ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh kami telah ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Manusia diciptakan Allah dalam kondisi baik, yaitu Allah berikan kepadanya kemuliaan kepada manusia dibanding makhluk yang lain. Dan dia akan menempati bumi yang Allah ciptakan ini, yang mana bumi dan dunia ini diumpamakan oleh orang bagaikan lautan. Makanya kalau orang mau berumah tangga, selamat menempuh bahtera kehidupan. Artinya manusia nanti akan mengarungi bahtera yang penuh dengan berbagai rintangan, yaitu ombak-ombak yang begitu dahsyat. Dan orang juga sebahagian menggambarkan dunia ini bagaikan daratan yang penuh dengan kerikil-kerikil ujian dan cobaan. Makanya dikatakan dunia ini adalah darul bala, tempat ujian. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk mempertahankan kemuliaan manusia, agar manusia sesuai dengan ciptaannya sebaik-baik ciptaan mampu mempertahankan kemuliaan manusia. Makanya Allah kasih dimensi untuk mempertahankan kemuliaan manusia. Inilah yang dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 78, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan engkau dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, tak tahu apa-apa. Jadi wahai manusia, jangan saat ini kau sombong, jangan saat ini kau angkuh. Sebenarnya engkau ketika awal penciptaan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang tak tahu apa-apa dan tak membawa apa-apa. Jamaah rahimakumullah, pernahkah kita ketika ada orang melahirkan, cerat langsung keluar bayi membawa emas, atau membawa mobil, atau membawa rumah? Tidak. Manusia, kata Allah, keluar dari perut ibunya, la ta'lamuna syai'a, tak tahu apa-apa dan tak memiliki apa-apa. Tetapi manusia dibekali Allah, itulah dia yang disebut fitrah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Apa kata Allah? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang lahir, maka dia lahir dalam kondisi fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah potensi manusia untuk mentaati Allah. Karena dia dalam kondisi bersih, makanya Allah kasih yang namanya fitrah. Itulah dia potensi yang harus digali oleh manusia untuk memperkuat agar manusia bisa mempertahankan kemuliaan.
Allah kasih hidayah, kemuliaan yang lain pada manusia. Apa itu? Itulah dia kata Allah, lanjutan dari ayat tadi. Wa ja'ala lakumus sam'a. Ketika manusia lahir yang tak tahu apa-apa dan tak membawa apa-apa, kata Allah, dia hanya dilengkapi Allah dengan uzun, telinga. Tapi pada saat itu telinga belum berfungsi apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Tapi kata Allah, nanti ku proses waktu demi waktu. Kemudian Allah kasih dimensi pendengaran sehingga telinga mampu mendengar sesuatu untuk mengkaji dan memahami ciptaan Allah di bumi ini. Yang kedua kata Allah, kami lengkapi manusia dengan apa? Dengan mata. Tetapi ketika lahir, mata manusia belum berfungsi. Dia hanya melek tapi belum merespon. Kata Allah, pelan-pelan, masa demi masa, kata Allah, akan kuproses dengan apa? Wal absara, penglihatan. Jadi mata dikasih Allah dimensi untuk melihat. Melihat apa? Melihat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat bumi yang diciptakan Allah untuk dikarungi oleh manusia tadi. Kata Allah, ketika lahir memang manusia membawa yang namanya hati. Tetapi pada saat itu hati manusia belum berfungsi apa-apa. Makanya kata Allah, pelan-pelan, masa demi masa akan kuproses hati tadi sehingga dia memiliki dimensi untuk afidah, untuk memfilter. Inilah dia qalbu tadi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk memfilter terhadap fenomena dan keadaan alam yang diciptakan Allah. Untuk apa? Agar manusia mampu mempertahankan kemuliaannya dari berbagai godaan-godaan, nikmat yang diberikan Allah di dunia yang luar biasa ini. Makanya Allah kasih manusia yang keempat adalah al-aql. Ketika lahir manusia punya otak, tetapi belum berfungsi, belum bisa berpikir. Diproses oleh Allah nanti supaya punya akal. Itulah dikatakan hidayatul aqli. Hewan pun punya otak, tetapi Allah tidak memberi hewan dengan otaknya bisa berpikir. Tapi Allah beri manusia dengan akal. Untuk apa? Untuk bisa memfilter apa yang didengar dan apa yang dilihat. Tetapi akal manusia dan pikiran manusia ini liar. Dia merasa seolah-olah dia yang paling hebat terhadap nikmat yang diberikan Allah tersebut. Jamaah rahimakumullah. Makanya banyak kita lihat ada manusia yang pintar, tetapi kepintarannya tidak membawa dia kepada kebenaran. Tidak membawa dia kepintaran itu untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanya Allah terakhir dengan yang kelima, memberi penutup dan penyempurna. Kesempurnaan manusia diberikan Allah agar manusia mampu mempertahankan kemuliaannya dengan apa? Itulah yang kelima tadi, hidayatuddin. Allah kasih dan Allah utus seorang nabi untuk membawa risalah, untuk membawa, itulah dia hidayatuddin, petunjuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar manusia mampu dengan agama membatasi keleluasaan akalnya, sehingga akal tersebut bisa patuh dan tunduk kepada aturan-aturan Allah, agar manusia bisa mensyukuri terhadap nikmat tersebut.
Makanya penutup daripada ayat surah An-Nahl ayat 78 tadi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Agar manusia mampu mempertahankan kemuliaannya, itulah dia, agar dia menjadi hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang memelihara dan melestarikan kesempurnaan dan kemuliaannya di hadapan Allah. Karena Allah dalam surah At-Tin tadi ayat 5 mengingatkan manusia, hati-hati manusia dengan kesempurnaanmu itu. Allah ingatkan, summa radadnahu asfala safilin. Hati-hati manusia, jangan Allah kasih engkau kemuliaan tak bisa kau pertahankan. Akhirnya kata Allah, summa radadnahu, kemudian kami kembalikan dan kami campakkan manusia tadi asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Kapan itu? Nanti kita lanjutkan apa yang menyebabkan manusia bisa menjadi makhluk yang rendah setelah dimuliakan Allah dengan berbagai dimensi-dimensi perangkat kesempurnaan tadi. Ini nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, di mana dunia ini penuh dengan cobaan, dunia ini penuh dengan nikmat Allah, yang nikmat Allah tadi satu saat bisa menjadikan manusia mensyukurinya, di satu saat bisa nanti manusia jadi kufur terhadap nikmat Allah tersebut. Apa saja nikmat Allah tadi? Nanti kita bahas pada kajian berikutnya. Inilah jamaah rahimakumullah, Allah ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Allah kasih manusia untuk mampu mempertahankan kemuliaan manusia tadi. Dengan yang pertama, Allah kasih telinga untuk mampu memiliki dimensi untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar segala ciptaan Allah sebagai ayat bagi manusia. La'allakum tashkurun, dengan telinga dan pendengaran agar manusia mampu mensyukurinya. Wal absara, ketika lahir manusia punya mata tapi belum melihat, Allah proses manusia sehingga bisa melihat kebenaran daripada ayat-ayat Allah. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Yang terakhir, wal af'ida, memfilter hati, untuk memfilter apa? Ayat-ayat Allah. Dengan apa? Dengan agama. Berpikir dengan akal, tapi difilter dengan hati lewat agama yang membawa manusia kepada kebenaran dan kemuliaannya. Demikianlah jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini membawa kita akan kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Allah sebaik-baik ciptaan, yang dikasih Allah untuk hidup di bumi yang luar biasa dahsyat. Nikmat Allah ini yang nantinya nikmat tadi bisa menjadikan kita hamba yang bersyukur sehingga kita tetap mempertahankan kemuliaannya. Bisa juga kita menjadi manusia yang kufur sehingga kita digolongkan Allah. Manusia adalah berada di tempat yang seburuk-buruk dan serendah-rendahnya. Kita mau berharap dengan agama, dengan akal, mampu kita baca ayat-ayat Allah ini untuk dapat kita menjadi hamba Allah yang mulia. Itulah dia, hamba Allah yang mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan Allah tersebut. Segala kekurangan saya mohon maaf, pada Allah juanya saya mohon ampun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.